Halo, jumpa lagi dengan saya Rahmauda Putranto. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video kita sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang 3 ketakutan seseorang untuk memulai karirnya sebagai seorang YouTuber. Seperti apa? Yuk kita bahas buku Deddy Corbuzier ini lebih lanjut. Oke, teman-teman, ini bagi yang baru pertama kali gabung, saya akan sekali lagi menjelaskan buku karya Deddy Corbuzier ini yang judulnya adalah YouTuber for Dummies. Nah, YouTuber for Dummies ini sebenarnya terbitan yang sudah cukup lama, tapi juga sudah berulang kali naik cetak ulang. Nah, ini yang saya punya ini cetakan keempat Februari 2019, diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer kelompok Kompas Gramedia. Jadi kalau teman-teman pengen menjadi seorang YouTuber, maka saya sarankan teman-teman untuk membaca buku ini. Ini adalah bukunya Bung atau Om Deddy Corbuzier yang sekarang sudah punya sekitar kalau nggak salah 11 atau 1 juta subscriber gitu. Oh, 1 juta ya kalau nggak salah ya. Ya nanti tolong itu direvisi. Apa yang saya katakan soal subscribernya Om Deddy itu bisa dicek ya di channelnya Om Deddy Corbuzier. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan mengawali dengan penjelasan bahwa ketika memulai menjadi seorang YouTuber umumnya akan mengalami tiga ketakutan, atau kalau Om Deddy Corbuzier itu menyebutnya sebagai fears of YouTube. Apa ya ini momen ketakutan akan YouTube gitu loh. Jadi kalau orang-orang mau memulai sebuah channel itu biasanya akan mengalami 3 ketakutan ini. Nah, 3 ketakutan ini sebenarnya dialami oleh banyak orang. Kenapa? Kenapa dialami oleh banyak orang? Padahal banyak orang pula yang memiliki potensi yang besar menjadi seorang subscriber. Contohnya, ketika kamu punya teman yang sangat banyak di Facebook, misalnya mencapai 4.000 teman, itu sebenarnya menjadi model yang sangat bagus ketika kita ingin memulai perjalanan sebagai seorang YouTuber. Belum lagi kalau kita punya banyak sekali follower di Instagram atau di media sosial lainnya. Nah, itu sebenarnya menjadi modal besar untuk menjadi seorang YouTuber. Akan tetapi ketika orang menyadari bahwa dia bisa menjadi YouTuber atau berpotensi menjadi seorang YouTuber, tapi mereka tidak percaya diri, dan umumnya karena 3 hal ini. Oke, hal yang pertama. Nah, hal yang pertama adalah ketakutan akan alat, fears of tools. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketakutan akan alat ada lagi, yaitu fear of face and voice. Jadi ketakutan akan muka dan suaranya. Dan yang ketiga adalah ketakutan akan ketakutan akan siapa yang nantinya akan menonton. Nah, jadi ada ketakutan di situ. Ketakutan, aduh, siapa ya sing nonton, seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama. Oke, pembahasan yang pertama adalah ketakutan akan alat. Nah, ketakutan akan alat itu biasanya ditemui oleh orang-orang yang nyuwun sewu ingin memulai menjadi seorang YouTuber tapi standarnya sudah sangat tinggi. Misalnya aku pengen videonya koyo videonya Atta Halilintar. Wah, itu ya luar biasa karena alat yang digunakan itu harganya mahal-mahal semua, dan kita tentu nggak mungkin kalau kita harus menyediakan alat-alat mahal seperti itu dulu baru kita memulai menjadi seorang YouTuber. Nggak mungkin sekali. Jadi ini adalah ketakutan-ketakutan yang biasanya dialami. Ketakutan yang utama adalah ketakutan akan alat. Nah, seperti itu. Nah, padahal
ketika kita ingin menjadi YouTuber, kita tidak harus atau tidak wajib memiliki alat-alat yang mumpuni. Karena kita bisa mengadakan alat-alat yang mumpuni itu ketika nanti kita sudah berjalan seiring berjalannya waktu, ketika channel kita sudah berkembang. Tapi kalau saat ini kita belum berkembang channelnya, kita bisa mengawali dengan perangkat-perangkat yang ada atau yang dimiliki. Nah, karena apa? Karena sebenarnya sejak awal YouTube sendiri itu bisa dibilang tidak membutuhkan kualitas video. Nah, di sini. Jadi kalau teman-teman itu berpikiran bahwa YouTube itu mensyaratkan harus menyediakan alat-alat canggih agar video kita bisa diupload di sana, itu tentu tidak akan ada yang ngupload di YouTube. Nah, di sini sebenarnya argumentasi dari Deddy Corbuzier itu mengatakan bahwa YouTube itu pengen berbeda dengan TV. Nah, pengen berbeda dengan TV, di mana TV itu harus menyediakan alat-alat yang mahal, harus dengan lighting yang luar biasa, standar internasional dan lain sebagainya. Tapi kalau YouTube tidak. Nah, ini menjadi salah satu pembeda antara YouTube dengan TV. Sehingga di sini kita bisa membuktikan bahwa tidak ada larangan dari YouTube untuk mengupload video dengan resolusi atau dengan kualitas tertentu. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena Deddy Corbuzier di sini menjelaskan bahwa coba kita perhatikan sekarang, apakah ada larangan dari YouTube untuk mengunggah video 460 pixel? Oh tidak. Ternyata yang lebih kecil hanya 240 pixel pun bisa diupload. Apakah harus dengan format .mkv atau .movi atau standar film DVD lainnya? Oh ternyata tidak. MP3 pun bisa diupload di YouTube, bahkan 3GP yang masih kotak-kotak pixelnya besar-besar itu pun bisa kita upload di YouTube seperti itu. Nah, di sini yang dipentingkan oleh YouTube itu bukan kualitas dari videonya, bukan kualitas dari gambarnya, akan tetapi yang diutamakan oleh YouTube, terutama oleh para penonton atau para viewer, itu adalah kualitas dari isinya. Contohnya bagaimana video pendaratan pertama astronot Amerika Neil Armstrong di bulan, itu kualitas videonya jauh sekali kalau dibandingkan dengan HP Android harga 2 jutaan. Tapi kenapa video pendaratan pertama Neil Armstrong itu dilihat berjuta-juta kali? Nah, itu karena apa? Karena di situ memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan kualitas videonya. Ini juga terbukti ketika kita melihat video-video citizen journalism itu, di mana orang-orang yang melaporkan atau merekam secara candid, misalnya ada peristiwa tabrakan atau tawuran, itu juga menarik perhatian banyak orang. Walaupun kualitasnya kadang nggak jelas juga, blur-blur atau mungkin kecepatannya terlalu cepat sehingga tidak jelas, tapi di situ mengandung nilai-nilai yang dibutuhkan oleh pemirsa YouTube kita. Seperti itu. Jadi di sini kuncinya adalah yang pertama bukan alatnya, tapi isi dari video kita. Jadi yang namanya alat itu bisa menjadi pertimbangan nomor kesekian kalinya. Seiring berjalannya waktu, alat itu bisa kita lengkapi, teman-teman. Seperti itu. Kemudian teman-teman, ada ketakutan yang kedua selain ketakutan akan alat. Nah, ketakutan yang kedua adalah fear of face and voice. Jadi di sini ketakutan yang muncul ketika seseorang itu melihat mukanya sendiri di video. Jadi dia malu ketika melihat mukanya tampil di video. Isin, rupaku yang ngono ya. Kok kayak gitu ya? Padahal sebenarnya
yang namanya penampilan di kamera itu perlu pembiasaan, perlu latihan. Tidak hanya 1 atau 2 kali, kemudian kita bisa langsung lancar berbicara di depan kamera. Nah, misalnya kalau kalian lihat videonya Atta yang pertama, gitu ngevlog, itu pasti tidak akan seluas sekarang gitu. Berbeda sekarang, dimana produksi kalau saya lihat videonya Atta Halilintar itu mencapai 1000 lebih video yang diupload, sehingga sekarang dia mendapatkan 26 juta subscriber. Seperti itu. Kemudian ada juga ketakutan, selain ketakutan akan wajah, juga ketakutan akan suara. Nah, suara itu juga menjadi ketakutan tersendiri bagi para calon YouTuber. Mereka merasa tidak percaya diri dengan suara yang mereka hasilkan. Jadi ketika mereka mau membahas tentang suatu hal melalui video, kemudian hasil videonya didengarkan ulang, mereka merasa tidak nyaman. Kok suaraku kok cempreng, suaraku kok kayak gini, kok nggak seperti video-video lainnya, kok nggak kayak di studio rekaman dan lain sebagainya. Lah, sebenarnya ketakutan-ketakutan itu ketika kita mau mengawali karir sebagai YouTuber itu harus disingkirkan, teman-teman. Karena kalau nggak disingkirkan itu menjadi penghambat bagi kita. Terus bagaimana caranya untuk menghilangkan ketakutan akan muka dan suara kita sendiri? Nah, di sini kita tidak perlu khawatir, atau kita bisa membangun mindset ke dalam otak kita bahwa YouTube itu tidak menilai kualitas muka kita atau tidak menilai kualitas suara kita. Tapi yang dinilai oleh YouTube sekali lagi adalah ketika kita bisa menghadirkan konten yang menarik, tentu subscriber kita akan bertambah banyak dan viewer kita juga akan lebih setia pada kita. Dan para subscriber kita atau para penonton kita itu tidak peduli dengan penampilan kita selama kita bisa menghadirkan konten-konten yang menarik. Kemudian ketakutan yang ketiga adalah fears of rejection atau ketakutan akan penolakan. Nah, ketakutan akan penolakan. Ketakutannya misalnya seperti ini, kita baru mulai YouTube, kemudian kita ngupload 1 atau 2 video kita, kemudian kita stres, takut, jebul sing nonton mung ana wong siji, ana wong loro, terus subscriber mung siji mung loro. Nah, itu ternyata bisa menghadirkan ketakutan-ketakutan bagi kita. Nah, padahal teman-teman, memang kita tidak perlu merasa kapok ketika video yang kita upload di awal-awal pengembangan channel kita itu masih sangat sedikit. Itu menandakan bahwa kita masih perlu perjuangan untuk apa? Untuk mempromosikan channel kita. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan viewer, untuk mendapatkan subscriber itu memang membutuhkan proses. Nah, proses itu juga membutuhkan waktu, karena ketika kita berproses maka kita harus berkarya, di mana berkarya itu membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran. Oke teman-teman, itu pembahasan kita di bab yang ketiga mengenai ketakutan-ketakutan akan YouTube. Jadi ketika kalian mendengarkan bahwa ketakutan yang pertama yang biasa ditemui oleh YouTuber pemula atau yang mau mengawali YouTube adalah 1, ketakutan akan alat, kemudian yang kedua adalah ketakutan akan wajah dan suara kita, dan ketakutan yang ketiga adalah ketakutan ketika konten-konten kita ditolak. Padahal itu ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar dan tidak dibutuhkan oleh YouTube. YouTube tidak memperdulikan bagaimana kualitas wajah atau suara kita. YouTube juga tidak memperdulikan alat yang kita gunakan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita mau menjadi seorang YouTuber, maka kita tidak perlu seperti ini, di mana kita berkecil hati karena ketakutan-ketakutan yang dialami.
Itu saja, kita sambung lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe di channel kami dengan cara klik link di bawah itu atau klik tombol subscribe teman-teman. Oke ya, kita jeda 5 menit, kita nanti akan live lagi membahas bab yang keempat, yaitu tentang mengapa sayang YouTube. Ini adalah pembahasan tentang mengapa Deddy Corbuzier itu mengambil jalan YouTube-nya. Nah, oke, seperti itu. Itu dulu, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.